ำเดียวหมดเลยนะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waktu Senggang Channel. Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang alur cerita dari sebuah film yang bergenre drama komedi dan berasal dari negeri Thailand. Film drama komedi yang berjudul You and Me XXX ini bercerita tentang dua orang pelajar. Pelajar cowok dan pelajar cewek. Mereka bersekolah di satu sekolah yang sama, namun karena kejadian tertentu, jiwa mereka saling tertukar. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Ikuti terus cerita dari alur film You and Me XXX. Check it out. Di awal film, kita akan disuguhkan oleh suasana sekolah yang ada seorang pelajar akan memasuki sekolah tersebut. Nah, pelajar ini adalah pemeran utamanya yang bernama Pong. Pong bersekolah di sekolah Raja Budin School karena sekolah ini adalah bekas sekolah orang tuanya. Terlebih tepatnya adalah sekolah ayahnya dulu. Jadi di sekolah ini terdapat beberapa ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler yang paling populer untuk pelajar cowok adalah klub sepak bola. Di sisi lain, ada juga ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh pelajar cewek. Ekstrakurikuler yang terkenal untuk cewek di sekolah itu yaitu klub cupcake. Klub cupcake dipimpin oleh seorang siswa cewek yang sangat populer di sekolah tersebut, dan dia bernama Eve. Sedangkan untuk klub sepak bola dipimpin oleh cowok yang sangat populer di sekolah tersebut yang bernama Bu. Pong sangat ingin mengikuti ekstrakurikuler bola karena dulu ayahnya adalah orang yang terkenal di klub sepak bola tersebut. Oleh karena itu, ayahnya juga menyuruh Book untuk masuk ke klub sepak bola di sekolah ini. Pig adalah nama pemeran utama cewek di film ini. Pig adalah sahabat dari sang kapten sepak bola yang bernama Book tersebut. Pig dan Book adalah tetangga dan mereka berdua sering sekali bermain sepak bola. Sehingga Pig menjadi cewek yang tomboy dan ingin masuk ke klub sepak bola juga di sekolah ini. Keesokan harinya, Pong datang ke lapangan sepak bola untuk ikut seleksi masuk klub sepak bola. Tidak disangka ternyata Pig kemudian menyusul untuk mendaftarkan diri masuk ke klub sepak bola juga. Dan dia adalah wanita satu-satunya. Pong dan Pig sangat bertolak belakang. Pong seorang cowok yang ingin masuk sepak bola yang disuruh oleh orang tuanya, lebih tepatnya oleh ayahnya, tidak terlalu memiliki skill sepak bola yang baik. Sedangkan Pig, seorang cewek yang sering berlatih sepak bola, sangat ingin memasuki klub sepak bola ini, memiliki skill yang sangat baik. Setelah seleksi sepak bola berlangsung, tibalah saatnya pengumuman. Tidak disangka Pong yang memiliki skill biasa aja diterima untuk masuk ke klub. Sedangkan Pig, seorang cewek tomboy yang memiliki skill sepak bola yang baik, tidak diterima. Pig pun melakukan protes terhadap pelatih di situ. Namun pelatih tidak menghiraukannya dan menyuruh anggota lainnya untuk bubar. Book yang merupakan sahabat dari Pig menyuruh Pig untuk mengikuti ekstrakurikuler cupcake saja, karena ekstrakurikuler cupcake lebih cocok untuk diikuti oleh siswa perempuan. Pada saat Book menyarankan Pig untuk mengikuti ekstrakurikuler klub cupcake, Pong tidak sengaja melihat mereka sedang berduaan. Pong yang dari awal bertemu Pig ada merasakan perasaan yang beda, saat itu merasakan kecewa. Di kelas, Pong banyak mendengar orang menceritakan tentang dirinya. Orang-orang tersebut menceritakan bahwa Pong dapat diterima di klub sepak bola karena menyogok
wasit atau pelatih. Hari pertama pelatihan ekstrakurikuler sepak bola dimulai. Untuk hari pertama ini, para pemain disuruh untuk melakukan tendangan penalti. Begitu juga dengan Pong yang baru pertama kali ikut latihan. Tidak ada satupun para pemain yang dapat menggolkan ke gawang dari kiper, termasuk juga Pong. Malahan yang lebih parah, Pong menendang bola hingga keluar lapangan jauh sekali. Dan anak-anak yang lain pun menertawakan tendangan dari Pong tersebut. Di tempat yang berbeda, Pik juga mengikuti ekstrakurikuler pertamanya di klub Cupcake. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswi-siswi cantik-cantik ini berlangsung sangat seru dan menggemaskan. Namun hal itu tidak dirasakan oleh Pik. Karena sebenarnya Pik memang tidak ingin masuk ke ekstrakurikuler klub Cupcake ini. Pada saat pembuatan cupcake, If datang menghampiri Pik. Kemudian, If menyuruh Pik untuk mengambil ekstrak vanila. Pik pun langsung pergi ke tempat penyimpanan ekstrak vanila tersebut. Namun, setelah membuka lemari tempat penyimpanan, Pik menjadi bingung yang mana yang sebenarnya ekstrak vanila. Karena lama sekali, kemudian If menyuruh Pik untuk mengambil topping taburan warna-warni saja. Dan Pik pun mengambil topping taburan warna-warni tersebut. Butiran warna-warni tersebut kemudian ditaburkan oleh Pik ke cupcake buatannya. Waktunya penilaian cupcake oleh ibu guru. Ibu guru melihat cupcake bikinan Pik sebagai cupcake yang paling terjelek dan memberikan contoh kepada yang lainnya agar tidak meniru bentuk cupcake seperti yang dibuat oleh Pik. If pun juga ikut-ikut meledek cupcake buatan Pik. Hingga teman-teman yang lain ikut menertawakan Pik. Pik yang tidak terima atas perlakuan dari If, kemudian mengambil semua benda-benda yang ada di ruangan dan ditendangkan ke arah Pik. Tiba-tiba ibu guru datang ke arah If, dan tanpa sengaja ibu guru terkena benda yang ditendang oleh Pik. Pada saat pulang sekolah, Pong yang terlihat murung karena latihan pertamanya tidak berjalan dengan baik, melihat Pik yang sedang seperti orang menangis. Pong pun kemudian mengikuti Pik yang berjalan ke arah lapangan sepak bola. Pik yang tampak duduk di tengah lapangan kemudian didekati oleh Pong dan diajak untuk bermain bola. Setelah lelah bermain bola, Pong dan Pik kemudian duduk di pinggir lapangan. Mereka berdua merasa lapar. Ternyata Pik masih ada menyimpan cupcake yang dibuatnya pada saat ekstrakurikuler. Lalu mereka berdua pun memakan cupcake bikinan Pik. Setelah memakan cupcake tersebut, keduanya kemudian pingsan. Tak lama kemudian mereka tersadar dari pingsannya. Lalu mereka terkejut karena sebuah keajaiban terjadi. Jiwa mereka tertukar. Pong sangat terkejut dengan kejadian ini. Lalu dia menyuruh Pik untuk kembali membuat cupcake seperti yang mereka makan sebelumnya. Berbeda dengan Pong, Pik sangat senang dengan kejadian ini karena itu artinya Pik dapat mengikuti pelatihan klub di sepak bola. Pong dan Pik kemudian pergi ke tempat pelatihan klub ekstrakurikuler Cupcake. Tapi percuma karena ternyata Pik tidak ingat lagi bagaimana cara membuatnya. Hingga pagi tiba, Pik juga tidak ingat bagaimana cara pembuatan cupcake. Keadaan ini membuat mereka pasrah dan menerima bahwa raga mereka akan tertukar sampai waktu yang tidak dapat mereka ketahui. Mereka berdua kemudian menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari yang sebelumnya dilakukan oleh Pik dan Pong yang asli. Mulai dari mandi, ikut pelatihan sepak bola, dan juga ikut pelatihan ekstrakurikuler cupcake. Di dalam ruangan tempat ekstrakurikuler cupcake, Pong yang berada di tubuh Pik
merasa canggung. Apalagi dia melihat teman-teman yang lain merasa tidak nyaman dengan kedatangannya. Namun ibu guru menyuruhnya untuk duduk di meja yang asing dari teman-temannya yang lain. Dan ibu guru menyuruh If untuk secara langsung mengajar bagaimana cara memecahkan telur kepada Pig. Di lapangan bola, Pig yang berada di tubuh Pong sangat senang bermain sepak bola. Karena ini sesuai dengan keinginannya yang ingin bermain bola bersama Bug. Satu hari telah berlalu. Pig dan Pong yang duduk di pinggir lapangan bingung harus berbuat apa. Karena untuk membuat cupcake yang baru lagi, Pig masih tidak ingat apa yang harus dilakukan. Bahkan butir warna-warni yang diambil pun dia sudah tidak mengingatnya lagi. Dalam keadaan seperti ini, untuk sementara ini mereka tidak tahu harus melakukan apa. Namun mereka berjanji untuk berlatih sebaik mungkin di ekstrakurikuler yang mereka ikuti masing-masing. Hari demi hari kemampuan membuat cupcake Pong semakin baik. Pong yang berada di tubuh Pig semakin bisa membuat bentuk cupcake yang lebih bagus, di mana dia juga dibantu oleh Eve. Pig yang berada di tubuh Pong juga demikian. Kemampuan bermain sepak bolanya semakin baik, apalagi dia juga bisa dekat dengan Bug. Dan juga dia terpilih menjadi salah satu pemain yang akan mewakili klubnya bertanding di sebuah pertandingan yaitu Jatuh Ramit Cup. Hari pertandingan sepak bola pun tiba. Pemain dari tim sepak bola sekolah Raja Bodin memasuki lapangan. Tampak terlihat Pong juga memasuki lapangan. Pig juga datang dan duduk di bangku penonton untuk menonton pertandingan sepak bola. Pertandingan pun berlangsung. Awalnya Pong hanya menjadi pemain cadangan. Namun setelah pertengahan pertandingan berjalan, salah seorang pemain Raja Bodin mengalami cedera, kemudian digantikan oleh Pong. Pong bermain sangat baik hingga dia mencetak 1 buah gol. Ingat ya guys, Pong di sini adalah Pig yang masuk ke tubuh Pong. Akhirnya 90 menit pertandingan pun telah berlangsung. Klub sepak bola Sekolah Raja Bodin menang 2-1 atas lawannya. Pelatih pun senang. Pig yang menonton di bangku penonton kemudian turun ke lapangan dan mendatangi Pong. Lalu mereka berfoto selfie berdua. Suatu pagi, Pong dan Pig pulang ke rumah Pong untuk menemui ayahnya. Ayahnya tidak mengetahui bahwa mereka telah tertukar jiwanya. Ayahnya melihat Pong sudah berubah. Biasanya dia bukanlah orang yang pemalas. Namun ayahnya menganggap bahwa Pong sedang kelelahan. Lalu ayah Pong yang tidak tahu bahwa di dalam tubuh Pig adalah jiwanya Pong bercerita banyak tentang Pong dan ibunya. Disinilah Pong mengetahui bahwa ayahnya tidak pernah ingin dia untuk menjadi pemain sepak bola. Di akhir pekan, Pong berencana mengajak Pig untuk berkencan. Jadi dia datang ke tempat pelatihan sepak bola. Sampai di sana dia melihat Pig sedang latihan sepak bola dengan Bug. Lalu Pong langsung mengutarakan isi hatinya untuk berkencan dengan Pig. Mendengar hal ini, Bug tidak tinggal diam. Dia juga mengajak Pig untuk pulang ke rumahnya dengan alasan bahwasanya ibunya suruh dirinya pulang untuk di akhir pekan. Pig yang berada di tubuh Pong menjadi bingung. Akhirnya
Dia mengiyakan ajakan Pong untuk berkencan, namun pergi ke rumah Pig. Bug sangat senang karena rumah Pig bersebelahan dengan rumah Bug, dan dia mengajak anak-anak klub untuk datang ke rumahnya juga. Di akhir pekan tersebut, di siang harinya mereka bermain perang-perangan pinball. Pig dan Pong berada dalam satu tim dan mereka memenangkannya. Lalu pada malam harinya mereka menonton film horor. Di tengah sedang asik menonton film horor, tiba-tiba Bug mengajak Pig untuk keluar dan membicarakan sesuatu. Awalnya Bug mengatakan bahwa Pig telah melakukan perubahan yang besar. Dia tidak lagi menjadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kemudian Pig menanyakan kepada Bug bagaimana tanggapan dia terhadap Pong. Karena Pig merasa bahwa Bug ada perasaan yang berbeda terhadap Pong. Benar saja, Bug mengatakan bahwa dia sangat menyukai Pong. Namun dia takut mengatakannya karena apabila Pong tidak memiliki perasaan yang sama terhadap Bug, ini akan membuat hubungan mereka menjadi jauh dan tidak baik dan akan berpengaruh terhadap klub sepak bola. Di pertandingan kedua, klub sekolah Raja Bodin melawan klub sekolah lain. Namun untuk kali ini mereka tidak berhasil memenangkannya. Pong yang diturunkan sebagai line up pertama bermain tidak baik. Dia hanya mengoper bola ke arah Bug. Dan dia tidak pernah mengoper bola ke arah pemain lain. Permainan pun berakhir. Pong duduk di ruangan istirahat. Kemudian Pig mendatanginya. Pig memberitahukan kepada Pong bahwa dia bermain hari ini sangat jelek. Dia tidak pernah membagi bola kepada teman setimnya yang lain. Dia hanya mengoper bola kepada Bug. Pong marah dan dia membentak Pig. Dia mengatakan bahwa Pig tidaklah lebih jago dari dia di urusan sepak bola. Ingat ya guys, Pig dan Pong di sini adalah dua orang yang telah bertukar jiwa raganya. Kemudian, Pong yang jiwanya masih berada di dalam tubuh Pig pergi meninggalkan tempat istirahat itu. Pong pun mengejarnya. Di luar, Pong meminta maaf kepada Pig. Dan Pong juga mengatakan bahwa dia ingin bertukar kembali jiwanya seperti sedia kala. Karena Pig yang berada di tubuh Pong tidak ingin bahwa Bug menyukainya sebagai pria. Dia ingin menyukainya sebagai seorang wanita. Lalu Pong mengatakan kepada Pig bahwa Bug tidak akan menyukainya walaupun dia kembali ke tubuh aslinya. Mendengar perkataan ini, Pig curiga kepada Pong bahwa sebenarnya dia telah menemukan formula untuk membuat cupcake yang seperti awal mereka makan. Hari-hari Pong terlihat sangat menyedihkan. Dia hanya tidur di kamar, terlihat seperti orang yang sedang frustasi. Berbeda dengan Pong, Pig malah semakin dekat dengan Bug, dan dia merasa sudah menerima bahwa tubuhnya tidak akan bertukar kembali. Suatu malam, Pong dan Pig bertemu di lapangan sepak bola. Pig mengatakan kepada Pong bahwa di pertandingan selanjutnya, ayah Pong akan datang bersama pelatih nasional. Dan Pig juga mengatakan kepada Pong bahwa dia sudah menerima bahwa dirinya berada di dalam tubuh Pong untuk selamanya dan dia akan semakin bebas berdekatan dengan Bug. Pong sangat sedih mendengarnya. Kemudian dia mengatakan kepada Pig bahwa Bug menyukai Pig karena dia adalah seorang laki-laki, bukan karena Bug memiliki kedekatan dengan Pig. Pig marah mendengarnya dan kemudian meninggalkan Pong di tengah lapangan.
Pong yang frustasi kemudian masuk ke ruangan ekstrakurikuler Cupcake. Dia bersama Eve mulai membuat cupcake seperti yang pertama ia membuatnya. Tidak lupa ia menaruh butir-butir warna-warni yang merupakan butir-butir ajaib itu. Setelah cupcake selesai, ia membawanya ke lapangan tempat Pong latihan sepak bola. Sampai di tengah lapangan, dia memakan cupcake itu dan kemudian mencium Pong. Keajaiban pun terjadi. Tubuh Pong dan Pig kembali ke dirinya masing-masing. Pig marah saat itu, dan dia meninggalkan Pong di tengah lapangan. Hari berganti hari. Pig yang frustasi karena dirinya tidak bisa bermain bola lagi dan berdekatan dengan Bug, hanya uring-uringan bermain game di kamarnya. Sementara Pong masih tetap sekolah seperti biasa sambil memikirkan keadaan Pig. Pig tidak ingin berbicara kepada siapapun. Dia hanya ingin berbicara kepada Bug. Kemudian dia bercerita dan mereka saling bertukar pikiran. Liburan sekolah pun tiba. Sebelum pulang, Pong pergi ke tempat monumen sekolah. Di situ dia melihat ada sepatu Pig bergantung di patung sekolah. Sepatu pink itu adalah miliknya Pig dan ada ditinggalkan sebuah surat. Suratnya berisi tentang terima kasihnya Pig terhadap Pong karena dari dia Pig tahu bahwa Bug sebenarnya tidak menyukai Pig. Oke guys, demikian cerita dari film You and Me XXX dari Thailand. Semoga Sobat WSC semuanya suka. Oke, sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya. Terima kasih.